Baik, shalom saudaraku, selamat pagi. Senang kita boleh masih tekun terus berdoa, bersemangat berdoa untuk pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita berdoa, renungan kita pagi hari ini untuk firman Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Ya, saya share firman Tuhannya ya. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua, saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan untuk kita semua ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jangan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini sering kita dengar, yang menegaskan kepada kita bahwa mari kita katanya, mari kita menanggalkan beban ya yang begitu merintangi kita. Tetapi satu lagi, mari kita mengarahkan pandangan kita, mari kita mengarahkan mata kita tertuju katanya kepada Yesus. Nah, seolah-olah ada dua, ternyata maksudnya juga selain begitu, saudaraku, adalah itu menjadi saling kait-mengkait. Kalau kita arah pandangan kita arahkan kepada Yesus, maka saudaraku, kita akan lebih mudah, lebih gampang bebas dari semua keterikatan dan dosa yang merintangi itu. Kalau arahnya kepada Yesus. Kalau arah pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Kita akan lebih mudah, lebih gampang dalam kehidupan di dalam Kristus ini. Nah, yang membuat kita lebih berat kehidupan kita di dalam Kristus adalah karena arah pandangan kita tidak tertuju kepada Yesus itu. Nah, saudaraku, misalnya kalau kita mau berlari, tetapi pandangan kita tidak ke depan, pasti kita susah majunya. Ya, akan lebih lambat, apalagi kalau melihat ke belakang, waduh, itu bisa jatuh akhirnya. Nah, begitu juga dengan ini maksudnya, akan lebih mudah gitu saudaraku, akan lebih mudah. Nah, satu kali saya pernah mendengar saudaraku, bagaimana orang berjalan ya lebih ringan katanya. Yaitu harus tegak lurus memandang ke depan kalau kita mau maju. Lebih ringan katanya jalan kalau kita tegak lurus, arah pandangan kita itu ke depan, tidak boleh ke bawah. Banyak orang berjalan dengan lihat ke bawah ya. Nah, katanya itu juga tidak baik. Jadi supaya dada ini juga lebih, saudaraku, membuat lebih ringan. Nah, sama seperti itu, ternyata kehidupan kita kalau kita mau maju di dalam Kristus, kehidupan kita jadi lebih ringan semuanya. Kita gampang gitu berjalannya. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi itu akan lebih gampang ya kita akan lebih gampang buat kehidupan kita bila arah pandangan kita kepada Yesus. Nah, arah pandangan kepada Yesus itu ada 3 hal, saudara. Yang pertama, arahkan pandanganmu kepada kasih-Nya yang luar biasa. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, betapa enggak luar biasa, saudaraku. Betapa luar biasanya. Kenapa? Karena bayangkan, saudaraku, Dia bukan hanya dengan kata-kata berkata, aku mengasihimu, aku menyayangimu,
tetapi dia buktikan kasihnya dia dengan rela mati di kayu salib. Dia mati untuk kita. Mati untuk kita adalah suatu tanda kasih yang terbesar. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut, tidak perlu rasa cemas. Mengapa? Karena kasih Tuhan luar biasa. Dia sudah menyatakan kasihnya dengan mati. Bagaimana mungkin, katanya, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Kalau selalu kita ingat akan kasih Tuhan, wow, pasti akan lebih ringan, saudaraku. Mengikut Tuhan akan lebih ringan. Mengapa banyak orang, saudaraku, ya, menjadi berat, ya, dengan tugas, dengan dosa, dengan tanggung jawab, karena dia tidak melihat, tidak arah pandangannya kepada kasih Tuhan yang besar. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan memandang bahwa kalau di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Ya. Itu harus menjadi satu ketakutan yang luar biasa, sehingga kita akan lebih mudah mengerjakan apa-apa. Kenapa? Wah, karena kita tahu, saudaraku, hukuman yang ada di balik itu. Ya, saya sudah pernah jelaskan betapa kengerian yang paling ngeri adalah kalau kita terlepas dari Tuhan. Kenapa? Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, banyak orang mungkin merasa dia bisa, tetapi sesungguhnya di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nah, itu adalah poin kedua, arah pandangan kepada Yesus itu. Karena kalau kita tidak gandul Gusti, kalau kita tidak pegang Tuhan Yesus itu, kita tidak ada gunanya. Tidak ada apa-apanya selain dibuang, katanya, dan diinjak orang. Selain dibuang dan dibuatkan kayu bakar. Kenapa? Karena tidak menempel kepada Tuhan kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Baru kita berguna. Baru kita berguna, saudara. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Arahkan pandangan kita kepada tanggung jawab di dalam Kristus. Bahwa setiap ranting yang ada padanya akan berbuah. Ya, lalu kalau dia masih berbuah sedikit, akan dibersihkannya dan menjadi berbuah banyak. Pandang kepada Yesus, kita arahkan pandangan kita bahwa kita harus berbuah, saudara. Ada dua buah di dalam Kristus ini. Satu adalah buah-buah karakter, yaitu buah-buah roh. Harus itu yang makin besar di dalam diri kita. Ya, buah-buah roh. Ya, yaitu ada 9 itu, ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, sampai kepada pengendalian diri. Tuhan mau kita berbuah karakter-karakter hidup kita seperti itu, saudaraku. Dan yang kedua, buah itu adalah jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa. Ya, bukan hanya sekedar, saudaraku, kita bagi berkat, ya, tetapi sampai kepada kita bisa memuridkannya, dia menjadi murid. Apa yang telah kita dapatkan, katanya, apa yang telah kami dengar, ya, kami sampaikan kepada kamu juga, supaya kamu memiliki persekutuan dengan kami. Itu kata firman Tuhan dalam kalau ayat hafalan bersaksi itu, ya. Dan yang selanjutnya adalah perintah Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jangan puas hanya kita sudah menerima kasih Tuhan, tetapi tanggung jawab kita dalam Tuhan adalah bersaksi bagi banyak orang, saudaraku. Membawa dia kepada Kristus. Bawa dia kepada Kristus. Itulah buah-buahmu. Jadi, mungkin ada orang berkata, wah tapi buah-buah itu kan 2, Pak. Jadi 1, saya buah karakter. Sebenarnya kalau kita punya karakter yang baik, karakter Kristus, maka pasti kita berbuah. Ya, nggak bisa terpisah juga itu. Ya, makanya di dalam 1 Petrus 3, istri-istri katanya,
istri-istri yang begitu saleh tanpa perkataan pun dapat memenangkan suaminya yang tidak taat pada firman. Karena karakter itu akan berdampak ya buah jiwa-jiwa. Buah karakter berdampak kepada buah jiwa-jiwa. Mari saudaraku, ya, alamilah ya suatu kehidupan yang ringan, ya, kehidupan yang bebas dari segala beban dan dosa dengan cara mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus, maka engkau akan lebih ringan, lebih sehat di dalam Kristus. Apa itu arah pandangan yang bagaimana? Satu adalah arahnya kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah arahnya kepada kehidupan, bahayanya kehidupan di luar Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah arahkan pandanganmu kepada tanggung jawab di dalam Kristus ini, di dalam Yesus, yaitu berbuah banyak. Tuhan memberkati kita, biarlah ini menjadi renungan bagi kita semua sebelum kita berdoa. Mari kita berdoa pada Tuhan.